samping kegiatan utama yang saat ini dijalankannya, Yayasan Islam Al-Hamidiyah bergerak maju dengan mantap membangun unit-unit penunjang pendidikan antara lain kelompok bimbingan ibadah haji, lembaga mil zakat infak dan sodako, koperasi, minimarket, dan pujasera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. From Bandung, we'll go straight to Garut. Then we are going to Yogyakarta. Garut to Yogyakarta is about 337 kilometers. Yayasan Islam Al-Hamidiyah selalu berusaha untuk menghasilkan jasa pendidikan yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat guna meningkatkan nilai yayasan dengan menerapkan prinsip-prinsip good governance. Untuk mendukung hal tersebut, kami mengusung tata nilai yang telah dimiliki dan dipahami oleh seluruh unsur yayasan, yaitu student centricity, integrity, dan achievement. Tell me about your hobbies. My hobbies are swimming and Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Lam yahtalim qattu taha mutlaqan abada wa mata aslan fi mada zamani. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Dawabu falam tahrab wa ma waqa'at dubabatun abadan fi jismihil hasani. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Khalfihi ka amamin ru'yatun sabatat wa la yura athru baulim minhu fi alani. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Wa qalbuhu lam yanam wal ain qad na'asat wa la yara dhillahu fi syamsi du fatani. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Fahu qad a'lata qauman idza jalasu indal wiladati sifyada bimukhtatani. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Hadal khosai sofah fadha takun amina min syarri nari wa suraqi wa min mihani. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Huwal habibul
واغفر لنا مضايا وسعتك آمين اللهم صل وسلم وبارك عليه. Alhamdulillah. Kalau nggak muat di sebelah kanan nggak apa-apa, Indonesia ya jarang sedikit. Alhamdulillah, jemaahnya banyak yang bludak. Masih ada di dalam. Iya, kalau masih ada yang di dalam aja. Kalau ininya yang putra geser. Ini dalam sini. Kita halaman berapa ya? Di satu ya. 71 ya. Halaman 71 baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya fattahil alim. Allahumma rzuqni fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Para jemaah Al-Hamidiyah rahimahullah, alhamdulillah kita bisa lanjutkan lagi taklim kita, kitab Bidayatul Hidayah dengan syarahnya Maraqil Ubudiyah karangan Syekh Muhammad Nawawi Al-Jawi Al-Jammali. Pada ngaji bersama pengasuh yang ke-37 ini, alhamdulillah kita masih melanjutkan bab yang terkait dengan hal-hal yang perlu dihindari. Babnya namanya Al-Qaul fi Ijtinabil Ma'asi. Bagian kedua dari kitab ini tentang menjauhkan diri dari hal-hal yang buruk, hal-hal yang tidak baik. Pada ngasuh sebelumnya kita sampai pada pembahasan tentang menjaga lisan. Menjaga lisan ini bagian dari menjaga 7 anggota tubuh yang perlu kita pelihara. Hati-hati jangan sampai melakukan kemaksiatan. Yang nomor satunya kemarin itu ada yang ingat? Nomor satunya itu harus menjaga lisan itu adalah al-kidbu, berdusta, berbohong. Jangan berdusta kecuali berdusta yang sifatnya syar'i. Ternyata ada juga berdusta yang sifatnya syar'i sesuai syariat, yaitu berdusta untuk hifdzun nafs, bisa menjaga jiwa. Kalau kita diamanahi oleh seseorang untuk menjaga jiwa seseorang, lalu ada orang lain yang mau mengancam jiwa dari orang yang dititipkan ke kita itu, kita boleh berbohong. Enggak ada di saya misalnya gitu ya. Kalau kita tahu bahwa itu tujuannya untuk hifdzun nafs, menjaga jiwa. Itu bohong syar'i namanya. Nabi Ibrahim juga konon pernah berdusta juga, berbohong untuk melindungi seekor burung pada ya, bukan manusia. Itu contoh teladan dari orang-orang saleh. Sekarang kita akan masuk pada Athani, jadi baris yang ke-13 ya, Athani ya, di halaman 71 itu kalau versi sama, bagian yang kedua yang harus dijaga dari lidah kita. Bismillahirrahmanirrahim.
qabla qira'ah hayya naqra surat al-Fatihah di muallif hadzal kitab wa muassis Ma'had Al-Hamidiyah. Nafa'anallahu bi ulumihi wa ghafarallahu dhunubakum wa thabata thawabakum wa ja'alahu min ahli jannah. Syarullillahi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana Allahu bihi wa bi 'ulumihi fid dharain. Ats-tsani, adapun yang kedua dari hifdzul lisan, menjaga lisan, yang harus dijaga dari lisan kita itu al-khulfu, itu adalah mengkhianati atau menyalahi fil wa'di, dalam berjanji, menyalahi janji. Al-khulfu itu menyalahi fil wa'di, dalam berjanji. Jangan mengkhianati janji, tidak menepati janji, kalau bahasa kita ya. Al-khulfu fil wa'di. Fa iyyaka, maka hendaklah engkau takut. Fa iyyaka, maka kalau bahasa padanannya itu ihdar. Iyyaka itu ihdar, takutlah engkau, hindarilah olehmu. Fa iyyaka, maka hendaklah engkau takut, antu'idda, untuk berjanji engkau, bisyai'in, atas sesuatu, wala tafi, dan tidak memenuhi engkau, bihi, atas sesuatu itu. Jangan pernah berjanji atas sesuatu tapi engkau tidak memenuhinya. Kita ada kebiasaan insya Allah itu. Gimana besok bisa datang? Insya Allah. Padahal dalam hati kita itu besok ada acara. Itu adalah bagi Al-Ghazali, yaitu min ma'asil lisan. Alhamdulillah. Dan termasuk dari maksiat. Kecuali kalau memang bisa ya. Memang saya bisa, bahwa besok itu ada halangan, ya, itu di luar kuasa kita. Tapi iyyaka an tu'idda bi syai'in wa la tafi bihi. Jangan pernah berjanji sesuatu tapi engkau tidak tepati. Kalau misalnya mau datangnya jam 8, bilang jam 8. Acaranya jam 7, saya misalnya jam 8, bilang saja. Jangan berjanji. Bal yang bagi, tetapi patut apa ayyakuna, buat engkau, yang bagi itu patut atau harus. Bal yang bagi, tetapi patut apa ayyakuna, ada ihsanuka, kebaikan engkau, ilan nasi, kepada manusia itu, fi'lan, itu secara perbuatan, bila kaulin, bukan ucapan. Niatnya sih baik pada orang lain itu ya, supaya kelihatan, oh iya, beliau berjanji kok sama kita untuk datang. Kelihatannya si pemimpin itu mungkin kepala sekolah, kepala madrasah, atau pimpinan kita, atau bawahan kita, sama saja siapapun, ingin kelihatan baik. Oh mau tuh beliau datang tuh. Itu bukan kebaikan, bukan ihsan. Yang harus dilakukan, tips dari Imam Al-Ghazali itu, kalau mau baik itu adalah ayyakuna ihsanuka, ya, kebaikan engkau itu, ilan nasi, di hadapan manusia itu, fi'lan, lakukan dengan langsung berbuat. Kalau jadwal ngaji itu jam 1:30, ya 1:30 sebelum 5 menit sebelum 1:30 atau persis 1:30 itu sudah ada di tempat. Bahwa mulainya sekarang juga kita agak terlambat 3 menit tadi ya, terlambat ya. Tapi kita sudah siap 1:30.
Nah, khususnya buat para guru, para ustadz, ustadzah ya, kalau di pesantren Alhamidiyah khususnya gitu, ya jadwal ngaji santri itu ya meneladani kita betul. Kajian Islam misalnya jam 8 malam, itu jangan sampai tuh. Udah jam 8 lebih 20, ustadz ditunggu di kelas, di wusto, di ula, di ulya. Itu santri pasti nanti ini mah janji aja Ustaz, paling juga lambat. Itu anggapan paling juga. Jadi yang penting itu adalah ihsanuka ilan nasi fi'lan bila qauli. Enggak perlu janji. Kalau perlu enggak usah berjanji bilang melakukan sesuatu, langsung saja fi'lan. Integritas itu ditentukan oleh sejauh mana kita bisa komitmen dengan waktu salah satu. Bagaimana kalau terpaksa juga kita dipaksa oleh situasi harus berjanji. Ya ini masalahnya bisa nggak nih bapak nih ibu? Fa ini turirta. Maka kalau seandainya engkau terpaksa ilal wa'di untuk berjanji kepada anak buah kita, kepada kolega kita, kalau seandainya terpaksa fa ini turirta, bukan ittororta ya bacanya, tapi udturirta, kalimat pasif kalau dalam bahasa Indonesia, mabni majhul. Fa ini turirta, maka kalau seandainya engkau terpaksa ilal wa'di untuk berjanji, fa iyyaka, maka hindarilah olehmu an takhlufa atau an tukhlifa, engkau menyalahi janji itu illa li ajzin, kecuali karena tidak berdaya, au daruratin, atau karena darurat. Kalaupun terpaksa berjanji kemudian menyalahi, ya jangan sampai menyalahinya itu karena niat banget dalam hati. Ya deh biar senang deh, aku janjiin aja deh. Ya insya Allah besok ya datang. Tapi sebetulnya dalam hati udah niat, ya saya ada acara yang lebih penting sih besok. Mendingan bilang aja, maaf ya saya nggak bisa, besok saya badminton bisa. Nggak apa-apa, bilang aja. Ya, saya kadang-kadang juga kalau hari Sabtu itu agak susah kan. Yayasan itu kan sering ya ada Sabtu ya. Saya Sabtu pagi itu jadwal badminton. Jadwal badminton. Ya itu kan al-aqlus salim fil jismis salim. Fil jismis salim. Akal yang sehat itu ada pada jiwa yang sehat. Apa bahasa Latinnya? Mensana in corpore sano. Udah lama sekali saya nggak dengar kalimat itu. Mensana in corpore sano. Harus sehat juga. Bilang aja, maaf ya kalau jam segitu saya nggak bisa. Atau boleh deh tapi Zoom. Kalau Zoom kan bisa di mana aja dan ya kita ngumpet lah pakai virtual background. Wah, garasi ya jadinya nih. Kadang saya juga begitu. Tapi kalau bisa datang tentu, seperti wisuda kemarin misalnya ya harus datang. Masa wisuda menghadiri sebagai anggota senat atau ini tapi pakai Zoom saja kan tidak elok. Ya. Jadi begitu ya. Kalau terpaksa berjanji, jangan pernah menyalahinya kecuali terpaksa. Saya punya banyak contoh teladan guru-guru saya, termasuk almarhum Pak Zumardi Azra ya. Itu kalau udah berjanji itu ya sudah catat itu di bukunya. Begitu ada masuk lagi jadwal baru itu, enggak, saya udah ada ini. Komitmen banget, selalu memenuhi gitu ya. Fa inna dzalika, karena sesungguhnya menyalahi janji, fa inna dzalika ay al-ikhlaf min ghairi daruratin, menyalahi janji tanpa ada alasan, itu min ammaratin nifaqi, kata Al-Ghazali. Itu termasuk dari ciri-ciri munafik, ciri-ciri nifaq. Wa khaba'ifil akhlaqi, dan termasuk dari akhlak-akhlak yang buruk. Min idhafatin na'at ilal man'ut. Na'atnya itu khaba'is, yang buruk. Yang disifatinya man'utnya itu al-akhlak, tapi didahulukan sifatnya. Jadi min idhafatin na'at ilal man'ut. Menyalahi janji itu termasuk
ammaratin nifaqi, ciri-ciri nifaq, munafik, dan khaba'ithil akhlaqi, ciri-ciri akhlaknya tidak akhlakul karimah, gampang melihat orang kalau janji nggak menepati, itu udah pasti akhlaknya tidak akhlakul karimah. Khaba'is, buruk. Khaba'is itu kan kata yang dipakai kalau kita mau masuk toilet ya. Kita kayaknya izin banget gitu. Allahumma inna na'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Aku berlindung ya Allah, jauhkan dari khubus khaba'is, keburukan setan khubus dan khaba'is. Bisa setan itu kan sesuatu yang buruk. Nah, jadi ini juga sama, buruk. Qala bersabda, siapa an-nabiyyu, kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salasun, kata Rasul, ada 3. Man, barang siapa, kunna, salasun man kunna ay ijtama'na, kunna, ada ini orang, salasun ada 3 hal, man, barang siapa, kunna, ada ini orang, fihi, di dalam 3 hal itu, fahuwa, maka adapun itu man, orang itu, munafikun, itu adalah orang munafik. Barang siapa yang punya ciri 3 hal ini udah selesai, itu pasti munafik. Akan dikenang oleh sejarah itu orang munafik. Siapa orang munafik dalam sejarah Islam? Mbahnya orang munafik zaman Rasul, Abdullah bin Ubay. Abdullah bin Ubay itu mbahnya munafik. Abdullah bin Ubay itu menjadi orang munafik karena merasa tersaingi oleh Rasul. Dia pernah dinominasikan jadi pemimpin di Madinah, tapi ternyata ketika Rasul datang, nilai-nilai yang dibawa oleh Rasul itu lebih dipercaya, lebih dituruti oleh masyarakat di Madinah, di Yasrib saat itu. Abdullah bin Ubay ya. Nah, cirinya itu ada 3, termasuk Abdullah bin Ubay itu kerjaannya itu ya 3 ini yang mau disebutkan oleh Rasul. Salasun man kunna fi fa huwa munafik. Minimal menyerupai orang munafik. Wa in shoma, meskipun ia puasa di bulan Ramadan, bahkan Senin Kamis dia puasa. Wa sholat, dan meskipun ia puasa, sholat fardu, sholat sunat, bahkan ditambah lagi di dalam riwayat lain itu wa in i'tamara, walaupun umroh, wa in hajja, walaupun haji, bahkan walaupun ia bilang dalam riwayat lain itu wa qala inni muslim, walaupun ya aku ini muslim, kurang apa lagi gitu. Tapi kalau punya 3 ciri ini, ia munafik. Mana? Man, yang pertama orang idza haddasa, kalau seandainya ia berbicara, kadzaba, ia berdusta. Ya, pasti deh, teruji pokoknya. Nah, kalau seandainya ia berbicara itu dusta ada isinya, bohong. Kalau sekarang mah penyebar hoax, banyak banget, mulai banyak sekarang hoax. Cirinya hoax itu gampang kok. Videonya pendek, dipotong-potong, kalimatnya bombastis, itu hoax tuh pasti. Kalimatnya pendek, bombastis, kemudian clickbait gitu. Kalau link clickbait itu merangsang orang untuk mengklik, terungkap inilah. Nah, itu biasanya ya, meskipun nggak semuanya, tapi ciri-ciri harus waspada. Apalagi kalau videonya dipotong-potong pendek, nah, itu ciri dusta dalam era media sosial sekarang. Yang pertama, idza hadasa kadzaba. Wa idza wa'ada, dan apabila ia berjanji, akhlafa, ia menyalahi janji. Apa kata lain menyalahi itu? Mengingkari. Dari tadi saya nyari kata mengingkari. Wa idza wa'ada, dan apabila ia berjanji, akhlafa, ia mengingkari apa yang dijanjikannya, bigoiri udrin, tanpa udhur. Kalau ada alasan, ya tentu saja harus diterima ya.
Yang ketiga, wa idza tumina, dan kalau diberi amanat jadi pemimpin atau diberi amanat sederhana dititipin tas atau diberi amanat misalnya uang, khona, ia berkhianat. Itu ciri orang munafik. Ini yang perlu digarisbawahi di sini itu wa in soma wa sholat, walaupun ia puasa dan sholat. Artinya kalau orang puasa dan sholat itu artinya muslim dong ya. Berarti orang munafik itu muslim, orang Islam. Kalau ya di luar Islam kan ada orang muslim, ada non muslim kan. Kalau muslim itu berarti dibagi dua nih. Ada muslim yang mukmin, yang mukhlis, yang benar lah gitu ya. Kemudian ada yang munafik. Kalau yang kafir kan ada kafirnya itu kafir benar-benar tidak percaya dengan Tuhan. Atau ada juga kafirnya itu menduakan Tuhan. Itu kafir juga, kufur juga, musyrik tapi namanya kan, menduakan Tuhan. Nah, ada juga yang sama sekali nggak percaya Tuhan, ya kafir juga. Nah kalau muslim ada yang mukmin, kemudian ada yang munafik. Jadi hanya dua pilihannya. Yang munafik itu sholat. Abdullah bin Ubay itu kalau ketemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ia ikut sholat, ia ikut berjamaah, ya kalau perempuan mah kalau pakai jilbab, ia juga pakai jilbab. Kalau santri pakai kopiah juga, begitu ya. Abdullah bin Ubay. Tapi begitu pisah dari Rasul, ada isu sedikit, ia yang pertama kali memprovokasi. Ia yang pertama kali melawan, bagaimana mengadu domba, cirinya mengadu domba. Ciri Abdullah bin Ubay pada masa Rasul. Makanya ketika sakit mau wafat, anaknya Abdullah bin Ubay itu Abdullah bin Ubay datang kepada Rasul kan. Ya Rasulullah, ini kelihatannya ayah saya mau meninggal, minta dikafani, minta diurut jenazahnya, minta didoakan. Ya, kemudian ya Rasul seorang yang sangat rahman, maksud saya seorang yang sangat rauf gitu, sifat yang halus banget. Datang mendoakan, meskipun sudah diingatkan oleh sahabatnya, siapa? Sayyidina Umar ya. Ya Rasul, ini munafik. Ya aku punya pilihan, aku bisa mendoakannya atau tidak mendoakannya. Tapi aku ingin mendoakan. Karena itulah turun ayat kan, teguran dari Allah bahwa untuk orang munafik jangan kamu mendoakan, jangan kamu itu asbabun nuzul dari ayat tentang larangan mendoakan, menyolatkan orang munafik. Karena munafik itu udah jelas ini mah munafik itu. Tapi masalahnya munafik itu kan tidak selalu kelihatan ya. Namanya munafik ya bermuka dua kan. Kalau di depan kita mah, aduh, pokoknya mah manis-manis gitu ya. Janji mau janji pokoknya aku akan setia. Mengkhianati janji. Akhirnya ada yang sakit hati gara-gara orang munafik gitu. Baik. Idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Itu yang kedua ya terkait dengan lisan. Ats-tsalitsu, adapun yang ketiga. Oh ya saya lupa, di dalam riwayat lain itu sebenarnya ada 4 ya ciri munafik itu. Dalam Raqil Al-Qudiyahnya dikutip hadis ya, dari Imam Bukhari Muslim dari Abdullah bin Amr. Ada 4 katanya ciri munafik itu, ditambah dengan yang satunya adalah wa idza khasama fajar. Nah, kalau berselisih itu dia akan jahat banget gitu. Pokoknya buruk lah gitu ya. Alhamdulillah. Ats-tsalitsu, adapun yang ketiga. Yang ketiga dari hifdzul lisan, menjaga lisan yang harus dijaga. Al-ghibatu itu adalah menggunjing, ghibah. Ini yang paling berat ya. Karena kita sering terpeleset ya. Ada ghibah juga. Ghibah yang dilembagakan ada juga. Jadi acara di TV. Apa itu?
Ya gosip itu kan ghibah. Ya gosip kan. Apa nama acaranya? Saya pura-pura nggak tahu. Ya apa? Gosip apa saya nggak tahu benar. Saya pernah dengar. Gosip asyik atau apalah. Ada ghibah yang dilembagakan, luar biasa. Tapi benar kok yang dibicarakan di situ yang benar. Ya justru benar. Kalau bohong, kalau nggak benar itu fitnah kan? Justru karena benarnya itu. Gibah ini. Gimana nih? Kita teruskan ya nih gibah nih. Gibah berat ini. Wal al-ghibatu. Al-thalitsu adapun yang ketiga al-ghibatu itu adalah ghibah. Fahfad, maka jagalah olehmu lisanaka, lidahmu, kalau sekarang nulis chatmu, postingmu, anha dari ghibah. Dan yang dimaksud dengan hifdzul lisan anil ghibah, menjaga lisan dari ghibah, termasuk adalah kalau kata Syekh Nawawi wa anis sukuti 'alaiha ridon wa taqriron. Juga harus jaga jangan sampai kita mendiamkan ridho ya, atau bahkan mengafirmasi. Taqriron itu mengafirmasi. Ridho maksudnya senang gitu ya, dengerin teman kita di kantor kita itu pas jam istirahat, kita ikut di situ menikmati, asik nih gitu ya. Gosip terbaru, ada apa nih gosip terbaru, malah nanya kan, ada apa nih teman kita yang terbaru, ada apa nih gitu, bajunya gimana bajunya gitu. Tasnya gitu, udah bener nggak kemarin kayaknya sepatunya, wah itu mulai semuanya kita itu. Dan dia juga sama, itu juga harus menghindari. Fahfad lisanaka itu kata Syekh Nawawi termasuk wa'anis sukuti anha. Apa sih sebetulnya ghibah itu? Wal ghibatu, ini dari segi keburukan. Wal ghibatu, dan adapun ghibah, asyaddu itu lebih dahsyat keburukannya, min salasina zaniyatan, ketimbang 30 zaniyah. Zaniyah itu almarrah minaz zina, berulang kali melakukan zina. Ghibah itu lebih dahsyat keburukannya ketimbang 30 kali melakukan zina. Alhamdulillah. Ya, 1 kali saja itu sudah dosa besar, apalagi 2 kali, 3 kali, ini sampai lebih dari 30 kali. Ghibah itu walaupun sekali lebih buruk daripada 30 kali melakukan zina. Fil islami, di dalam aturan Islam. Kadzalika, demikianlah, maksudnya demikianlah betapa ghibah itu buruk. Waroda, datang fil khobari, di dalam hadis. Waroda itu maksudnya ada riwayat. Demikianlah waroda, datang riwayat fil khobari, di dalam hadis. Sudah jelas gitu ya. Nah sekarang definisinya, apa sih sebetulnya definisinya, biar persis nih, sama tidak pemahaman ghibah yang kita pahami dengan apa yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali. Wa ma'nal ghibati, dan adapun makna ghibah, antadkuro, itu engkau menyebutkan atau menceritakan insanan, seseorang, bima, dengan sifat sesuatu, yakrohuhu, yang tidak menyukai itu insan terhadap sesuatu itu, lau sami'ahu, kalau seandainya mendengar itu insan atas sesuatu. Itu aja definisinya. Ghibah itu adalah kamu menceritakan keadaan seseorang yang kalau orang itu dengar cerita kamu, dia pasti nggak suka. Sederhana kan? Apa? Contoh ya. Contohnya tentang ghibah juga ya. Harus. Rasul itu kalau mau menceritakan sesuatu yang dia menceritakan keburukan, misalnya itu ya, tidak menyebut orang. Ada dalam satu riwayat itu Rasul itu menyebutnya mereka itu ya sampai begitu, kira-kira begitulah. Ada di bagian penjelasan dari Syekh. Jadi, tapi kalau
ini makanya insan ini seseorang ya, seorang manusia. Jadi menyebutkan watak seseorang. Antadkuro, engkau menceritakan, menyebutkan, menggosipkan insanan seseorang. Bima yakrahuhu law sami'ahu. Baik itu engkau dengan cara mengucapkan secara jelas, maksudnya mengucapkan itu yang dengan lisan, ngobrol begitu, atau fi kitabika, engkau mungkin nulis, seperti nulis sesuatu ke saya, misalnya ke Mas Atung nulis sesuatu begitu ya, chatting, saya menjelaskan si A itu, si ibu itu itu banget ya. Nah itu sama fi kitabika kata Syekh Nawawi. Au, saya bacakan di tengah dulu. Au romasta, atau engkau ngasih tanda-tanda saja. Au asyarta, atau engkau ngasih isyarat. Bi'ainika, ngasih isyarat dengan mata saja. Itu gimana ya ngasih isyarat dengan mata? Saya ke Mas Atung ngedip-ngedip gitu, Mas Atung misalnya gitu-gitu nih di sana nih. Tapi orang paham bahwa dengan isyarat mata itu sedang memberitahu ke yang ada di hadapan kita bahwa si A itu tuh lihat tuh. Sekarang tuh kalau itu pakai gelangnya itu, wah, benar pakai gelangnya itu berlebihan. Tapi ya itu ghibah namanya gitu. Nah, pakai isyarat, pakai tunjuk-tunjuk, au asyarta atau bi'ainika, au yadaika, au roksika, isyarat dengan kepala. Itu sama saja. Apapun yang dipahami untuk menunjukkan kekurangan seseorang, fi badanihi, di badannya, au nasabihi atau nasabnya. Nasab itu berarti keturunannya ya. Dia itu tuh kalau kamu tahu dia itu tuh orang tuanya itu tukang beca. Ini kenapa kalau tukang beca gitu diomongin. Itu nasab. Itu orang tuanya itu jelek, dan al-khalqihi, khuluqihi, akhlaknya, au fi fi'lihi, au fi qawlihi, ucapannya, perbuatannya, diomongin, dinihi, agamanya, au dunyahu, atau terkait duniawinya. Dia itu kalau belanja itu, dia itu tuh wah pokoknya keluar semuanya. Yang dibeli itu, yang mahal-mahal untuk pamer, wah, semuanya itu. Hatta fi thawbihi, hingga membicarakan pakaiannya, wadarihi, rumahnya, wadabati atau tunggangannya, mobilnya, motornya, ngomongin semuanya. Nah, itu detail sekali itu pengertian di tengahnya ya, bisa dibaca silakan pengertian tentang ghibah itu. Tapi kalau singkatnya adalah antadkura insanan bima yakrahu law sami'ahu. Ghibah adalah engkau menyebutkan karakter atau sifat atau keadaan seseorang dengan sifat-sifat yang kalau orang itu mendengarnya, orang itu pasti tidak akan suka. Fa'anta, maka adapun engkau, mughtabun, itu seorang yang dihukumi ghibah, zalimun, yang berbuat zalim. Wa in kunta, meskipun ada engkau shadiqon, itu benar. Benar. Yang dikatakannya itu benar, yang digosipkannya itu memang fakta. Wa in kunta shadiqon, meskipun benar, itu engkau seorang yang mughtab dan zalim. Zalim itu secara lughah, secara harfiah, pengertian zalim itu wad'u syai'in fi ghairi mahallihi. Itu pengertian zalim. Menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Lawan dari adil. Kalau adil, wad'u syai'in fi mahallihi, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Ghibah ini termasuk menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Artinya membicarakan sesuatu, tapi konteksnya bukan untuk mencari keadilan misalnya. Berarti kalau untuk mencari keadilan, membicarakan seseorang, tersangka misalnya atau apa dibicarakan, ini ya itu tentu saja konteksnya bukan ghibah ya, bukan gosip dong. Masa para hakim menggosip? Itu pada tempatnya. Jadi kalau membicarakan karakter seseorang, meskipun mungkin keburukannya, tapi kalau fi wad'ihi, pada tempatnya, itu ya bukan zalim, bukan ghibah. Ya. Ini yang kita harus bisa melihat konteksnya supaya kita tidak zalim. Makanya harus paham pengertiannya. Zalim wad'u syai'in fi ghairi mahallihi, tempatkan sesuatu bukan pada tempatnya.
Dalam syarahnya Syekh Nawawi Al-Bantani memberi penjelasan, ada hadis Rasul tentang ghibah itu, in kana fihi ma taqulu faqad irtabtahu. Kalau engkau mengatakan sesuatu yang benar terkait seseorang itu, tapi yang buruknya, irtabtahu, yang engkau sudah berghibah. Wa illam yakun fihi, dan kalau seandainya yang diceritakan oleh engkau itu lam yakun fihi, tidak ada pada orang itu, bohong, maka faqad bahat tahu, maka engkau sudah berdusta, buhtan. Dan itu dosa, ya, dusta. Yang kau berdusta. Berdusta itu fitnah, sementara kalau benar fakta itu adalah ghibah. Wa iyyaka, dan takutlah engkau, hindarilah olehmu, wa ghibatal qurra'i, ghibah atau membicarakan al-qurra. Siapa nih al-qurra coba? Al-qari, itu jamak dari al-qari. Al-qari itu siapa? Orang yang cerdas, orang yang berilmu. Al-qurra itu adalah istilah untuk menyebut, katakanlah, orang alim, gitu, orang ulama misalnya gitu ya. Al-qurra, orang yang banyak baca. Al-qurra al-mura'in. Iyyaka wa iyyaka, dan hindarilah olehmu, wa ghibatal qurra'i, membicarakan atau menggosipkan orang terpelajar, al-mura'ina, yang terkenal, yang terkemuka. Al-mura'in itu yang terlihat, maksudnya terkemuka. Maksudnya gini, hati-hati membicarakan orang alim, ulama, kiai misalnya, bunyai yang sudah jelas saleh, tapi kan manusia juga, syekh kan manusia juga. Mungkin juga bukan keburukan, tapi kelemahannya, misalnya krempeng atau bajunya lusuh, misalnya kiai bajunya lusuh diomongin. Itu Imam Al-Ghazali memberikan peringatan tersendiri. Hati-hati, hati-hati untuk menggosipkan orang terpelajar yang berilmu. Iyyaka wa ghibatal qurra'i al-mura'ina. Mengapa? Karena kalau menurut Syekh Nawawi ini termasuk dari akhbatsu anwa'il ghibah, termasuk ghibah, model ghibah yang paling buruk. Kalau membicara, sebetulnya sama saja ya, membicarakan siapapun, tapi ini ada orang sudah benar, udah soleh gitu, udah alim gitu, masih dibicarakan juga. Ini ulama ini dulunya itu soleh gitu. Sekarang dia masuk pemerintahan, wah bisa gitu kan, kan ada kan, dibicarakan, itu ghibah itu gitu. Jadi pejabatnya gini-gini, saya hati-hati ya. Alhamdulillah. Kata Al-Ghazali, hati-hati. Itu termasuk akhbatsu anwa'il ghibah. Yang lain buruk, tapi ini akhbats, lebih buruk. Gimana sih gambarannya? Nah ini supaya lebih detail. Gambarannya itu gimana sih menggibah, membicarakan? Wahwa, dan adapun yang dimaksud dengan ghibatul qurra al-mura'in, membicarakan orang terpelajar, orang saleh itu adalah antufhima, engkau memberi pemahaman al-maksuda, atas yang dimaksud, min ghairi tasrihin, tanpa terang-terangan. Jadi membicarakan seseorang tapi nggak terang-terangan. Kata Syekh Nawawi, bi tariqis sholihina idharan min nafsika al-muta'affaf 'anil ghibah. Jadi membicarakan orang lain tapi dengan cara halus, seolah-olah dia itu melakukan kebaikan. Masih abstrak ya? Masih abstrak. Fatakulu, misalnya begini kata Al-Ghazali. Fatakulu, maka engkau misalnya mengucapkan, misalnya ada orang yang nanya ke kita, gimana kabarnya itu guru kita? Itu guru kita yang waktu di sekolah itu gimana? Syekh kita, misalnya gitu. Kaifal halul ustaz?
gimana kabarnya? Misalnya ada yang nanya begitu. Fataqulu, lalu engkau menjawab berkata, aslahahullahu. Ya Allah, semoga Allah menyelamatkannya. Halus kan? Aslahahu, semoga menyelamatkan kepadanya siapa Allah. Memangnya mengapa? Faqad sa'ani, sungguh telah membuat aku sedih. Sa'ani itu begitu. Faqad sa'ani, sungguh ia telah membuat aku sedih. Wa ghammani, dan sungguh ia sudah membuat aku gundah. Maaf, fa-nya ada di depan. Faqad sa'ani, telah membuat aku sedih. Wa ghammani, dan membuat aku gundah. Apa? Keadaan jaro yang menimpa ini ma'alahi terhadap guru kita itu. Alahi terhadap seseorang yang ditanyakan itu. Gimana kabarnya guru kita? Ya Allah, saya sedih deh, saya gundah. Mudah-mudahan aja dia diselamatkan oleh Allah. Itu, ya Allah, itu saja. Itu kan seperti memuji ya. Tapi kata Imam Al-Ghazali, hati-hati yang begini ini juga termasuk, bisa jadi termasuk ghibah. Mengapa? Fanas alu, ini dilanjutkan ucapannya. Fanas alu, maka kami memohon Allah kepada Allah Ta'ala Maha Tinggi Allah, ayyuslihana, supaya mudah-mudahan Allah menyelamatkan kepada kami, wa iyyahu, dan menyelamatkan dia. Gitu. Doa sebetulnya. Ya Allah, mudah-mudahan. Saya tuh prihatin deh. Saya tuh prihatin guru kita itu. Ya, mudah-mudahan saja Allah selamatkan ya. Mudah-mudahan husnul khatimah. Kelihatan ribah nggak? Sama sekali nggak. Doa. Nah, tapi ini kan Al-Ghazali sedang mengoyak-ngoyak spiritualitas kita ya. Jadi bagus gitu. Supaya kita lebih hati-hati lagi. Kalau sudah tahu ilmunya, lebih hati-hati lagi. Kalau ribah yang orang awam, orang umum itu udah yang tadi itu. Nah, sekarang Al-Ghazali memberikan tips untuk ribah bagi orang-orang yang sudah advance. Kalau yang tadi itu udah lewat, udah nggak pernah lagi. Ada nih ya ribah yang satunya. Ada gitu ya. Ya Allah. Memangnya kenapa kok yang begitu termasuk ribah juga? Fa inna hadza, kata Al-Ghazali, fa inna hadza, karena sesungguhnya ribah yang seperti itu, ucapan yang tadi itu yang sepertinya kelihatan doa, tapi sebetulnya di dalamnya itu ada menyebutkan orang lain yang sedang terpuruk, sedang buruk. Fa inna hadza, karena sesungguhnya hal seperti itu, jam'un, itu adalah akumulasi atau himpunan baina khabitha, ini antara dua keburukan. Malah ada dua tuh keburukannya. Ahaduhuma, adapun yang pertamanya, keburukan yang pertama itu al-ghibatu, itu adalah ghibah itu sendiri. Idza hasola, kalau seandainya terbukti, maksudnya kalau seandainya tercapai bihi, idza hasola, kalau seandainya tercapai kriteria ghibah bihi, dengan ucapan itu. Maaf, salah. Idza hasola, apabila tercapai bihi, dengan ucapan itu, apa? At-tafahumu, kesepahaman. Maksudnya kalau orang yang diajak bicara itu paham bahwa kita sedang membicarakan keburukannya, itu ghibah. Saya ngobrol sama Mas Atung misalnya, Mas Atung nanya ke saya, "Paman, gimana itu teman kita yang waktu di pasca sarjana misalnya?" Saya lalu bilang, "Ya Allah, Tung, lihatin saya, mudah-mudahan dia insaf." Mas Atung paham saya sedang menceritakan keburukannya, maka saya ghibah. At-tafahum itu begitu. Itu yang pertama, keburukannya. Idza hasola bihi at-tafahum, kalau yang diajak bicara itu paham bahwa kita sedang membicarakan keburukannya, maka itu adalah. Ternyata yang diajak bicara itu tidak paham, polos-polos aja, Mas Atungnya itu pura-pura nggak tahu itu, atau dia salah karena murid saya gitu kan, mahasiswa saya, jadi dia samina wa ata'na. Wal akhor, dan adapun yang kedua, kalau keburukan yang kedua ya, kalaupun Mas Atungnya tidak paham bahwa saya sedang menjelekkan gitu. Wal akhor, dan adapun yang kedua,
Tazkiyatun nafsi itu keburukan membersihkan diri, memuji diri maksudnya. Tazkiyatun nafsi itu memuji diri. Watsana'u dan memuji alaiha atas diri itu, an-nafs. Bitaharruji dengan cara menghukumi orang lain ya sebagai buruk, wassalahi dan dengan cara dengan cara as-shalah itu kan kebaikan, dengan cara menunjukkan kebaikan. Jadi wal akhar dan adapun keburukan yang kedua itu tazkiyatun nafsi adalah memuji diri, wasana'u dan memuji alaiha atas jiwa kita, bitaharruji dengan cara menjelekkan orang lain, wassalahi dan menunjukkan kebaikan yang seharusnya dilakukan. Jadi kalaupun tidak paham yang diajak bicara itu bahwa sebetulnya kita sedang menceritakan keburukan dengan mengatakan yang seperti tadi itu menganggap diri kita paling suci. Tazkiyatun nafsi itu begitu kata Al-Ghazali. Seolah-olah tak ada keburukan di dalam diri kita. Itu ulama pun sampai kita bicarakan. Orang yang bukan hanya ulama ya, di sini scholar. Scholar itu al-qurra itu orang yang terpelajar. Makanya saya tidak menginginkan ulama, saya tidak. Dalam konteks Islam ya ulama baik laki-laki maupun perempuan. Pokoknya al-qurra itu terpelajar. Mungkin pimpinan kita yang terpelajar, mungkin guru kita yang terpelajar gitu, diomongin ya, ketika yang diajak bicara oleh kita paham bahwa kita sedang mengungkap keburukannya karena sekarang sedang tersesat, katakanlah begitu, atau sedang tergelincir, itu ghibah. Tapi kalaupun tidak dipahami sebagai ghibah, maka keburukan yang kedua kata Al-Ghazali, kamu sedang mendefinisikan kamu sebagai orang yang paling suci. Tazkiyatun nafsi. Dan orang yang paling tahu solusi yang terbaiknya, wassalah. Itu tuh tokoh kita itu kemarin itu sebetulnya saya hormat banget, respect banget. Sekarang itu saya nggak lagi deh. Ya Allah, mudah-mudahan diberikan hidayah. As-shalah itu. Ya Allah, mudah-mudahan diberikan hidayah. Saya prihatin banget. Padahal itu panutan saya itu kemarin itu. Anda sedang bergibah itu saya. Gimana Imam Al-Ghazali, saya kan memang pengen mendoakan tuh. Begini kata Al-Ghazali, walakin tetapi inkana kalau ada apa maksud engkau min kaulika dari ucapan engkau itu aslahahullahu ta'ala tadi itu, kalau engkau bermaksud dengan ucapan ya Allah semoga engkau memberikan hidayah kepadanya. Kalau engkau bermaksud ad-du'a sebagai doa ya terhadap orang itu, aku memang ingin mendoakannya. Aku prihatin memang, kasihan. Kalau udah masuk ke dengan para penguasa yang zalim itu, dia akan ikut zalim misalnya gitu. Misalnya ya. Ini kan ada narasi. Nah, kalaupun ia mau mendoakan fad'u, maka berdoalah engkau lahu untuknya fisiri secara sendiri-sendiri, secara rahasia, secara sembunyi-sembunyi di kamar aja. Udah itu masalahnya. Kenapa masalahnya dibicarakan di depan Mas Atung gitu? Itu yang menjadi potensi ghibah atau tazkiyatun nafsi. Karena kalau di kamar kan nggak ada yang dengerin. Bahkan dalam riwayat lain itu 3 keburukan, bukan khabisa ini, 3. Yang pertama tadi kemungkinan ghibah, yang kedua itu merasa diri bersih, yang ketiga itu ria. Iya. Nanti kita yang dengar itu kan kita berharap tuh yang dengar tuh hebat ya, kamu mendoakan yang baik deh berarti. Dalam hatinya saya nih pendoa yang baik. Aduh. Kayaknya maju kena mundur kena nih kita nih. Kalau ngaji bidayah ini ya begini, maju kena mundur kena. Jadi harus siap-siap ya. Namanya sedang membersihkan hati ya.
Ya mudah-mudahan kita bisa melaksanakan sepenuhnya. Kalau tidak, dikit-dikit kita laksanakan apa yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali. Fad'u, maka doakanlah olehmu lahu atas orang itu fisirri, dalam keadaan sembunyi-sembunyi. Setelah sholat misalnya sujud, kemudian di dalam sujud terakhir itu Anda doakan, ya Allah, mudah-mudahan guru saya ini yang menurut saya sekarang itu sedang salah jalan, Engkau berikan hidayah. Selesai kan? Doa itu beneran itu. Wa in apa ini? Tamamta bisa babihi. Wa ini tamamta, dan apabila engkau merasa gundah bisa babihi akibat orang itu, orang yang kita bicarakan. Wa ini tamamta, dan apabila engkau merasa gundah bisa babihi dengan sebab orang itu, fa'alamatuhu, maka adapun ciri engkau gundah itu, fa'alamatuhu, maka ciri irtimam, ciri engkau gundah, annaka, bahwa sesungguhnya engkau la turidu, tidak bermaksud engkau fadihatahu, membicarakan keburukannya. Kalau benar-benar engkau gundah, ya, kolega kita di kantor itu sedang salah jalan, doakan, kemudian doakan supaya baik. Kemudian cirinya itu engkau tidak menyebutkan keburukannya dan engkau tidak berniat untuk mengungkap keburukannya. Fa'alamatuhu, ciri dari irtimam, engkau benar-benar gundah itu, annaka, bahwa engkau la turidu, tidak bermaksud engkau fadihatahu, untuk mengungkap keburukannya. Wa izharu aibihi, dan tidak bermaksud mengungkapkan aibnya. Wa fi izharika, dan di dalam menunjukkan engkau al-ghamma, terhadap kegundahan, bi'aibihi, atas aib orang itu, insan, bi'aibi, atas aib insan. Idharu ta'yibihi, itu ada mengungkapkan aib orang itu. Jadi harus hati-hati, karena ketika mengungkapkan kegundahan kita, itu bisa jadi kita terjebak mengungkapkan keburukan, ya, keburukan. Kadang-kadang saya kira, saya akui itu pasti melakukan hal yang tidak baik untuk ukuran spiritualitas Al-Ghazali ini. Jadi yang kita lakukan ya istighfar. Wa yakfika, dan cukup buat engkau, zajiron, sebagai larangan, anil ghibati, dari ghibah ini. Apa? Qauluhu ta'ala, qauluhu menjadi fa'il dari yakfika. Wa yakfika, dan cukup buat engkau, zajiron sebagai tamyiz, ya, kalau secara nahwiyahnya. Zajiron sebagai larangan, anil ghibati, dari ghibah. Apa? Qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala. Kalau engkau perlu dalil soal ghibah ini nih, ada firman Allah, cukup. Wala yaghtab ba'dukum ba'da, wala yaghtab ba'dukum ba'da, ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Wala yaghtab, dan janganlah berghibah. Siapa? Ba'dukum, sebagian kalian, ba'dan, atas sebagian yang lain lagi. Ayuhibbu, apakah menyukai, siapa ahadukum, salah seorang di antara kalian, ayakula, untuk memakan lahma akhihi, daging saudaranya, maitan, yang sudah jadi bangkai, maitan sebagai bangkai. Fakarihtumuhu, niscaya kalian tidak menyukainya, niscaya kalian tidak mau makan daging bangkai itu. Faqad syabbahaka, maka sungguh menyerupakan kepada engkau. Faqad syabbahaka, maka sungguh telah menyerupakan kepada engkau. Siapa? Allah bi'aqli lahmil mayyitati,
dengan memakan daging bangkai. Jadi gibah itu saking buruknya diserupakan oleh Allah di dalam Al-Quran memakai daging bangkai. Memakan daging bangkai itu maksudnya daging yang tidak halal karena sudah mati kemudian baru dimakan. Emangnya mau kita mau makan? Jangankan makan daging bangkai ya. Makan ikan saja, ikan Jepang, sushi pada nggak mau. Padahal itu halal. Ikan tidak dimasak. Tidak dimasak itu maksudnya tidak digoreng, tidak dibakar, tapi ya sebenarnya diolah. Ya kan, sashimi banyak yang itu mentah ya. Mentah tapi halal. Itu ikan. Laut itu airnya dan ikan itu di hidupnya dan bangkainya kan halal. Tapi kalau tidak suka ya kayak saya sih sebetulnya, kecuali kalau yang aslinya banget di Jepangnya saya masih bisa, tapi kalau di sini di Sabu Hachi kayaknya enggak juga karena begitu dimakan sih pelem aja gitu rasanya, pelem. Karena waktu di Jepang saya paksakan, saya pengen tahu deh, nggak mungkin ada yang nantang di saya, kalau kamu Oman, kalau kamu berani makan ini sashimi ini akan saya kasih hadiah. Saya beli yang paling mahal 800 yen waktu itu. Satu ini aja 800 yen itu berapa ya? Kali 120 lah. Ya, ratus ribu juga ya. Nah, saya makan, ternyata pelem juga ya. Cuma segera saya telan, segera minum. Ya, karena saya nggak suka ikan pada dasarnya. Apanya? Pelem. Oh, pelem. Oh, nggak tahu. Oh, iya ya. Pelem bahasa Sunda ya, lupa saya. Pelem itu sedep gitu. Sedep. Sama sekali enak, sama sekali tidak ada anyirnya. Coba aja deh, kalau yang suka ikan sih sama sekali. Dan itu halal. Apalagi sudah diolah, cuma ngolahnya sehat. Itu makanan paling sehat sih. Karena tidak digoreng, tidak dibakar, langsung diolah kemudian makan. Apalagi kalau pakai bumbunya yang hijau itu ya. Wasabi. Oh ya, asik tuh pakai wasabinya. Ya, terus penyengat ke hidung kan. Silahkan dicoba. Boleh ya. Ada tuh di Margonda juga ada. All you can eat. Nanti bayarnya lumayan. Baik. Sudah sampai titik belum? Belum sebetulnya nih. Tapi sudah 2:30 ya. Mungkin kita akan sambung lagi pada kesempatan yang masih tentang ini. Silakan Ustaz Sima, kalau Ustaz Sima. Jadi Jepang. Iya, jadi itu kelas ya. Ada pertanyaan nih Kiai dari Ibu Mbay. Oh iya. Nasaria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kiai bertanya, kalau menggibahi santri bagaimana hukumnya Pak? Menggibahin santri itu kita membicarakan santri ya. Iya. Ya. Kalau membicarakan santri secara umum, itu yang dilakukan oleh Rasul sebetulnya ketika ingin menjelaskan perbuatan sebuah kaum itu tidak baik. Saya lupa di bagian mana ya. Ada Rasul mengatakan, aduh betapa sayangnya ya kaum ini melakukan perbuatan itu. Tapi kalau seandainya membicarakan itu person, termasuk santri, insan, kan sama saja. Membicarakan santri, tapi konteksnya itu sedang membicarakan menggosip gitu, tanpa ada kebutuhan, lalu membicarakan satu orang santri tanpa ada kebutuhan untuk menyelesaikan masalah, tanpa ada kebutuhan untuk menyelesaikan secara hukum, tata tertib misalnya. Tapi kalau sedang membicarakan ini ada anak yang melanggar, ya harus disebut dong anaknya siapa, konteksnya begitu. Ya pokoknya gibah itu, kalau termasuk gibah itu gosip lah, gosipin nggak karuan, nah itu yang termasuk gibah. Jadi sama saja, kan santri juga insan. Atau mungkin ada contoh lebih konkretnya Bu Mbay barangkali. Ya,
ada yang bertanya? Oh di studio, iya mana? Jadi kalau kita tadi kan Pakai mic-nya supaya kedengaran sama yang di Zoom. Karena dari ya, saya Renda dari STC Pak. Jadi kalau tadi itu pokoknya kalau misalkan kita ingin membicarakan sesuatu dan mengambil pelajaran dari suatu misalkan peristiwa gitu ya dari seseorang itu, pokoknya kita nggak boleh menyebutkan nama ya. Nah, jadi secara global aja lebih baik seperti itu Ya. 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 Contohnya gimana? Ya. Sama Ya. satu lagi Pak, tadi kan tadi sebelumnya kan kita bicara tentang orang munafik yang mudah-mudahan janji ini. Nah, mohon maaf nih kalau saya bicara agak politik nih. Nanti banyak tuh yang namanya kampanye, nanti sikap kita nih Pak terhadap yang seperti itu bagaimana? Karena kita tahu mereka kan menjanjikan tapi kadang janji itu tidak terrealisasi. Kita sebagai umat di sini seperti apa? Terima kasih Pak. Baik. Terima kasih Syukran jazilan Miss Herda ya. Herna. Ya, terima kasih Miss Herna. Kayaknya baru sekarang ya kalau di studio ya. Ya, terima kasih atas kehadiran dari para guru dari SDIT dan juga dari MA dan juga para ustadz-ustadzah. Ya, yang pertama menegaskan lagi tadi, kalau ingin memberikan saran perbaikan pada satu kelompok, misalnya satu kaum, satu komunitas, bisa menyebutkan komunitasnya secara umum. Misalnya komunitas pesepeda, misalnya pesepeda Alhamdulillah kan ada. Itu kalau lagi bersepeda itu para pesepeda itu kok suka begini ya, suka nyalip nggak, misalnya, itu kan umum tuh perilaku, itu bisa. Atau di sekolah misalnya, para guru ini, guru SDIT itu kok ini ya suka terlambat masuk kelas misalnya gitu. Itu juga kan sama membicarakan juga kan secara umum. Nah, mungkin kita perlu evaluasi nih. Nah, tapi kalau seandainya ada, ini kan tidak semuanya, ini ada treatment khusus buat si A misalnya, maka bisa kita membicarakan yang bersangkutan itu dalam konteks misalnya dengan pimpinan membicarakannya untuk mencari solusi misalnya ya. Karena kan harus jelas juga dong, jangan sampai jadi fitnah. Ini si A ini, mohon maaf yang lain sih tidak terlambat, tapi si A ini memang ini melakukan pelanggaran tata tertib atau kode etik guru atau kode etik pegawai misalnya. Apa yang dilakukannya? Oh begini, mana buktinya ini? Nah, itu konteksnya penyelesaian itu saja ya. Tapi kalau tidak ada kepentingan itu, ya, solusinya adalah membicarakan secara umum saja. Nah, kemudian soal yang kedua, al-khulfu ilal wa'ni, mengingkari janji bagaimana di dalam konteks politik. Sama saja sih sebetulnya, mulai dari personal individu sampai politik, ya pada dasarnya sama saja. Kalau seorang politisi ia menjanjikan sesuatu yang ketika dalam kampanyenya, yang ia sendiri dalam hatinya pokoknya nanti kalau sudah terpilih itu saya tidak akan lagi. Nah, itu yang disebut munafik. Tapi kalau dia memang saya niat melakukan, saya misalnya juga kalaupun tidak konteks politik, di Alhamidiyah saya membuat grand design. Kami membuat grand design. Grand design untuk Alhamidiyah 10 tahun ke depan. Itu kan janji. Kami mewujudkannya di dalam master plan. Nanti tahun 2031 santri Alhamidiyah itu keluarannya akan menjadi santri yang komunikatif, bisa berdakwah, kalau komunikasi dengan orang juga baik, kalimat-kalimatnya inovatif, argumentatif, bisa baca kitab, terbuka juga, dan berintegritas. Pokoknya kami janjikan anak ibu, anak bunda, anak ayah bunda berakhlakul karimah. Itu janji. Nah, tentu saja tidak ada niat kita kan untuk al-khulf minal wa'ad. Nah, ini kan supaya ya kita dipuji saja sama pimpinan, kan tidak ada begitu. Nah, sama politisi juga. Tapi kalau seandainya ketika sudah terpilih, kemudian ia punya peluang, punya anggaran, lalu sengaja, ini kan ininya bigoiri odrin kan, tanpa ada pertimbangan apapun, kemudian ia menyalahi janji dengan sengaja, ya itu yang disebut munafik. Saya kira publik yang akan menilai lah, ya survei kan. Meskipun kalau politik kan ada yang kontra, pasti ada yang pro juga gitu ya.
biasanya kalau orang yang memang punya komitmen, ia akan menjelaskan kalaupun tidak terwujud gitu apa yang dijanjikannya itu. Saya kebetulan pernah di pemerintahan lah ya. Nah, saya tahu ada satu kebijakan ini sudah dijanjikan tapi nggak terwujud. Tapi ada alasannya, karena kan ekosistemnya mungkin belum tahu, waktu mau masuk tuh belum tahu proses bisnisnya seperti apa, bicara saja gitu kan ya. Mungkin asupannya itu kurang sempurna, nah begitu masuk ternyata mentok gitu, nggak bisa ini yang begini nih. Kalau dilakukan maka ada kemadaratan yang lebih besar. Sementara kemadaratan itu kan juga darul maqasid muqaddam ala jalbil masalih. Menghindari kemafsadatan juga harus diprioritaskan misalnya. Jadi memang ini kembali kepada kita ya, ada niat atau tidak untuk al-khulf minal wa'd tadi, menyalahi atau mengingkari janji. Tapi ini peringatan nih buat para politisi, ini musim janji nih sebentar lagi ya. Karena Februari tahun depan kita mau milih, calon-calon bermunculan, wah ramai lah pokoknya mah. Kita harus ngaji bidayah terus nih. Iya, baik. Ada lagi? Ada lagi? Ingin bertanya? Ya. Di studio atau di Zoom? Fadhal. Dari Ustazah Saada. Waalaikumsalam. Bagaimana cara kita memperingati teman kita, misalkan ada seseorang, kita tahu orang itu berbahaya untuk teman kita, kan kita tahu keburukan orang itu, berarti kita tuh nggak mau teman kita itu terjerumus dalam hal yang sama oleh orang tersebut, mungkin tipu atau diajak hal yang nggak benar seperti itu. Bagaimana cara kita memperingati tapi konsepnya tidak gibah, karena kan itu juga membicarakan keburukan orang tersebut. Orang punya itu. Terima kasih. Ya bagus sekali, terima kasih Ustazah Saada. Ya, bagaimana cara kita mengingatkan teman kita supaya mengingatkan keburukannya gitu ya, kesalahannya, keburukannya, supaya tidak terpeleset lebih jauh gitu, supaya tidak terjebak pada ghibah itu bagaimana? Kan bisa saja kita mungkin menyampaikan ke teman kita, membicarakan dia supaya dia baik. Tapi kalau caranya supaya lebih baik itu ya langsung mengingatkannya. Kalau pertanyaannya bagaimana caranya supaya bisa mengingatkan tanpa ghibah, langsung. Karena yang namanya ghibah itu adalah menyebutkan orang ketiga. Jadi orangnya itu, insannya itu adalah orang ketiga, ghaib, tidak ada di hadapan kita. Misalnya saya dengan Mas Atung ngobrol, saya bukan membicarakan Mas Atung, tapi membicarakan Ustazah Saada misalnya, gitu ya. Maka itu termasuk ghibah. Tapi kalau saya ingin mengingatkan Ustazah Saada, saya ngobrol saja, langsung saya sampaikan ke yang bersangkutan. Begitu mungkin. Mohon pakai maksudnya, sekali teman saya sudah Bibi, lagi dekat sama orang. Saya tahu orang itu tuh nggak baik buat dia, karena saya dulu teman dekat sama orang itu. Buat saya ngingetin dia soal orang si C ini, boleh nggak saya ngomongin hal negatif si C ini, biar dia tuh nggak dekat sama si C. Oh, maksudnya supaya temannya itu tidak. Oke, saya tadi salah paham. Jadi supaya kita ingin mengingatkan teman kita supaya tidak ikut-ikutan buruk seperti teman sisek itu yang oke. Ya. Gimana tuh kira-kira? Susah jawabannya ya. Jadi saya bilang sama Mas Atung, hati-hati ya, Mas Atung jangan sampai melakukan hal bodoh itu. Maksudnya hal bodoh seperti apa ya? Seperti siapa? Kan menjebak kan Mas Atungnya. Itu seperti teman kita itu, seperti Ustadz Yunus itu misalnya. Nah, pasti kan saya terjebak pada ghibah membicarakan Ustadz Yunus kan. Itu seperti Ustadz Yunus itu ini loh, itu dikasih kaos misalnya, tapi kaosnya itu malah dipakai terbalik misalnya gitu, misalnya gitu ya. Jadi saya membicarakan Ustadz, bagaimana caranya supaya tidak, yang mungkin bisa dibicarakan karakternya, sifatnya, secara umum. Mas Atung kalau bisa itu jangan, atau Ustazah Wiwi kalau bisa sih jangan ikut-ikutan itu pinjaman online deh.
misalnya gitu ya. Karena itu pernah ada itu teman saya gitu, saya nggak usah sebutin namanya gitu ya. Dia itu, dia membicarakan dia gitu ya. Ada karakter yang seperti dia, dibikin general bahwa meminjam online itu satu jeratan misalnya gitu ya. Setahu saya beberapa orang yang saya tahu itu aja bilang, dia kan tidak menggibah seseorang, tidak membicarakan orangnya, teman yang sisa itu, tapi membicarakan setahu saya beberapa orang. Jadi lebih pada karakternya. Mungkin itu yang bisa sedikit menyelamatkan. Pak Kiai, Iya. masih relate. Iya, ada. Misalnya ini, Nah, ya. baik, masih relate sama yang sebelumnya. Misalnya ini saya mengatakan sesuatu tanpa menyebutkan subjek ataupun menuliskan sesuatu, tapi ada penggiringan opini gitu Pak. Dan ketika yang membaca yang mendengar itu pasti, oh ini si A nih, ini si B nih, apakah ini termasuk juga gibah Pak Kiai? Nah, iya, bagus tuh pertanyaannya. Nah, kalau kita melihat apa yang dikatakan tadi oleh Al-Ghazali ya, kalau pada tingkat yang lebih dalam lagi, dengan isyarat pun itu bisa saja terjebak pada riba. Tadi kan pertanyaannya bagaimana kalau saya melakukan itu, apa tadi? Kan lagi viral nih misalnya membuat status gitu Pak Kiai. Ya. Lalu kita menulis sesuatu. Nah, kita menulis status gitu ya tentang sesuatu. Kalau si pembaca status kita paham bahwa sebetulnya kita itu sedang membicarakan keburukan, ada at-tafahum, maka itu gibah. Tapi kalau seandainya pembaca itu tidak paham, ya, tidak paham karena kalimat kita itu baik sekali, maka kalau menurut Al-Ghazali, kalau sejauh tetap membicarakan orang lain, meskipun harus seperti doa tadi itu, maka terjebaknya pada tazkiyatun nafsi. Kita merasa suci sendiri gitu, paling bersih sendiri membicarakan orang. Lalu gimana dong ini caranya? Ya sudah, nggak usah ngomongin keburukan orang lain. Sebetulnya di bagian lainnya tuh. Iya. Ada lagi Pak, saya kesel nih sama Miss Pipit gitu. Tapi saya karena nggak ingin menggibah, saya membuat cerita. Namanya bukan Pipit, cuman karena tapi yang membaca pun itu mereka membaca cerita, bukan mengasumsi, mereferensi ke sesuatu. Nah, seperti itu bagaimana? Iya, saya kira itu salah satu cara barangkali ya. Salah satu cara untuk, kalau tadi kan mengeneralisir ya, jadi sebuah kelompok komunitas kaum ini dijadikan fiksi cerita. Nah, ibroh, mungkin itu namanya ibroh barangkali. Ibroh itu kan pelajaran, fiksi. Jadi menceritakan mungkin binatang, itu fabel jadinya, cerita binatang gitu ya. Atau Ipin Upin lah gitu. Kayaknya kalau membicarakan Ipin Upin mah nggak gibah kali ya. Cerita fiksi. Ya memang tergantung konteks gitu. Imam Al-Ghazali itu di bagian yang mungkin 2 Jumat, 2 Kamis yang akan datang itu kita baca, itu menjelaskan bahwa sebetulnya gampang kalau seandainya kamu ingin terhindar dari gibah itu, bayangkan saja kira-kira kalau orang lain membicarakan sesuatu terhadap kamu suka atau tidak. Kalau kamu tidak suka, berarti ketika kamu melakukan hal itu gibah. Makanya ada cara-cara. Kalau cara Rasul itu salah satunya ya membuat generalisasi gitu ya. Jangan seperti kaum A misalnya. Nah mungkin ini jangan seperti tokoh yang di fiksi itu juga bisa juga, supaya tidak ini ya, jadi diblurkan, kalau foto mah diblurkan. Ada lagi? Kalau ini Kiai, misalkan kita ada selebritis atau politisi minta digibahi, dia sendiri yang minta digibahi agar nanti pansos lah terkenal, kontroversial, ratingnya naik, dan jadi yang tadi nggak terkenal jadi terkenal, otomatis kan netizen atau fansnya itu ikut menggibahi. Nah ini bagaimana Kiai? Ya jadi memang orangnya pengen digibahi berarti ya.
Tujuannya supaya viral, karena sekarang itu ukuran kesuksesan seseorang itu sekarang itu viral. Kalau zaman kita kan, zaman bapak itu ukuran kesuksesan anak kita atau kita kan bukan viral ya, tapi ya sekolah. Sekarang viral. Kalau udah berhasil viral, jutaan penonton itu berarti orang itu sukses. Dan ini dapat uang, cukup ya ini dia mandi lumpur ya misalnya jam 12 malam, mak-mak gitu ya, itu dapat juga itu uang itu jutaan gitu. Saya bisa paham karena channel saya saja, channel Ngariksa itu sekarang kan sudah dimonetisasi tuh, sudah ada iklannya itu. Jadi kalau masuk ke channel saya itu ada hitungannya. Dari video ini saya dapat sekian ribu, diakumulasi. Kalau yang jutaan penonton, jutaan pak penghasilan YouTuber itu luar biasa. Nah, pertanyaan Ustaz Suma, bagaimana kalau orang merekayasa gitu supaya dirinya memang dibicarakan oleh orang lain gitu ya. Ya bagi si si pelaku rekayasanya ya habisnya atau keburukannya tentu bukan pada gibahnya, tetapi pasal itu kena pada pasal rekayasa sebuah keburukan lah. Tapi kalau seandainya kita ikut membicarakannya, kita tidak tahu konteksnya segala, sama saja. Tapi kalau buzzer itu kan kita tahu ya konteksnya. Ya, kalau buzzer kan memang digerakkan ya untuk ya buzzer dosanya bukannya gibah berarti. Kalau buzzer dosanya itu kalau pada keburukan ya, mengarahkan pada keburukan. Buzzer itu kan pendengung kan, mendengungkan keburukan. Ini sebetulnya kan si tokoh ini, politisi ini, pejabat ini ya sudah melakukan hal yang seharusnya. Tetapi bagi pendengung lawan politiknya ya kemudian, atau ternyata itu rekayasa dari si orangnya sendiri supaya namanya itu, popularitasnya itu naik. Karena kan untuk menjadi terpilih itu kan ada popularitas, setelah ada popularitas ada akseptabilitas, itu diterima, setelah ada akseptabilitas ya elektabilitas, dipilih, keterpilihan. Tapi kan sebelum keterpilihan harus ada keterkenalan dulu gitu. Saya betapapun saya misalnya mampu, tapi kalau saya nyalonin jadi Bupati Depok, Wali Kota Depok misalnya, ya nggak akan, siapa yang kenal saya. Nah, mungkin ada yang kenal, tapi juga tidak diterima, tidak ada akseptabilitas, maka bikin rekayasa. Begitulah Ustaz Suma. Iya. Ya. Ada lagi? 3 menit, 2 menit lagi? Cukup. Jadi mau tanya Terakhir ya. Silakan. Baik, Pak Kiai, mau tanya aja nih Pak Kiai. Tadi kan Pak Kiai menjelaskan ketika ada suatu masalah yang kurang baik, seperti tadi pesepeda tadi ya Pak Kiai ya, disampaikan secara global. Tapi ketika penyampaiannya secara global itu ternyata menyakiti seluruh komunitas itu. Nah, bagaimana caranya supaya hal itu tidak terjadi Pak Kiai? Itu saja. Ya, ya. Ya, ini juga satu antisipasi yang baik ya, hati-hati ya. Kita ingin mengingatkan komunitas, tadi kan, dicontohkan tadi komunitas pesepeda. Tapi bagaimana ternyata dengan walaupun sudah digeneralisir, semua malah anggota komunitasnya tersinggung gitu. Misalnya itu kemarin itu Miss Herna itu membicarakan komunitas kita loh, wah ini jiwa korsanya muncul jadi. Saya kira kalau itu barangkali jatuhnya itu pada ud'u ila sabi rabbik bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Cara menyampaikannya, kalaupun untuk komunitas yang umum ya harus dengan kata-kata yang baik, bil hikmah dengan cara yang bijaksana, wal mau'izatil hasanah dengan pilihan diksi yang baik. Gitu. Ada karakter orang yang kalau memilih kalimat itu menyakitkan, ada juga tuh. Nggak tahu kenapa pilihan katanya itu. Kenapa kok pada senyum?
Ada punya pengalaman isyarat ya. Nah, ini mudah-mudahan isyarat saja, tidak ada tapahum. Kalau tapahum, nah jadi ada mungkin kita tidak menyadari ya, kalimat-kalimat yang kita pilih itu menyakitkan orang. Tapi ada orang yang spontan pun menyejukkan ya juga ya. Memang itu kan bawaan. Kata Al-Ghazali, lagi-lagi kata Al-Ghazali di bagian berikutnya itu apa tadi saya mau bilang, kalau seandainya kita ingin menghindari kalimat-kalimat yang mungkin saja menyinggung orang lain, bayangkan saja kalau orang lain menggunakan kalimat-kalimat itu, kita akan tersinggung atau tidak. Bayangkan saja. Tapi kan masalahnya ketersinggungan itu kadang-kadang karena konteks. Sebetulnya kalimatnya netral saja biasa, dan itu memang benar begitu. Tapi karena ada konteks tertentu membuat tersinggung seseorang, bisa jadi begitu. Nah, maka harus dipahami itu yang disebut dengan bil hikmah, cara yang bijak. Kita harus bijak. Salah satu bijak yang di 2 Jumat lalu, mungkin masih ingat 2 minggu lalu, hari Kamis itu, cara bijak menurut Imam Al-Ghazali adalah diam. Diam itu emas. Imam Al-Ghazali sendiri mengkonfirmasi. Diam itu emas. Kalaupun kalian berkata-kata baik, itu setingkat perak lah begitu, tapi diam itu emas. Kalau kalian nasihati, itu baik, iya itu kebaikan, tapi itu bisa jadi tingkatnya tuh perak saja. Nah, cara yang hikmah, cara yang bijak yang lain itu adalah diam. Kalau seandainya dia menyelesaikan masalah, maka lebih baik diam. Gitu, ya. Ya, saya kira begitu. Terima kasih semuanya, jemaah Ahmadiyah yang hadir di studio dan juga di Zoom. Mudah-mudahan tamu kita memberikan kemanfaatan buat kita, terus menjadikan jiwa kita jiwa yang lebih baik lagi, yang bisa menata hati kita supaya menjadi muslim yang baik. Wallahu a'lam bishawab. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nur
wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.